Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bunda Profesor Dr. Hajah Dewi Lailatul Badriah, MKes AIFO. Yang saya hormati Bapak Cecep Heryana, SKM, PhD. Yang saya hormati Ibu Dr. Leli Wahyuniar, MSc, dan rekan-rekan sekalian yang dapat hadir dalam forum ini. Perkenalkan, nama saya Asep Setiabudi, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat Angkatan ke-7 Universitas Bakti Husada Indonesia. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Determinan yang berhubungan dengan AMTSB, Appropriate Malaria Treatment Seeking Behavior pada masyarakat Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024. Latar belakang, pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Malaria merupakan salah satu penyakit yang menjadi prioritas global. Hal ini sebagaimana termaktub di dalam 3.3 SDGs. Pada tahun 2022, jumlah kasus malaria secara global tercatat 249 juta kasus yang terdapat pada wilayah 85 negara dan daerah endemis malaria. Dan Indonesia merupakan negara endemis malaria dengan jumlah kasus 443.530 pada tahun 2022. Dan sebanyak 89% kasus positif malaria tersebut dilaporkan dari Papua. Situasi malaria terkini Provinsi Papua Barat pada bulan April tahun 2024 tercatat mencapai 1,6 per 1.000 penduduk dengan kasus sebanyak 939. Provinsi Papua Barat saat ini memiliki 1 kabupaten yang telah bebas malaria, 2 kabupaten endemisitas sedang, dan 4 kabupaten dengan endemisitas tinggi. Salah satu kabupaten yang termasuk dalam endemisitas sedang yang berada di wilayah Provinsi Papua Barat adalah Kabupaten Teluk Bintuni. Tercatat 3 puskesmas dengan annual parasite incident tertinggi di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2023, yaitu pada Puskesmas Masjeta sebesar 81,29 per 1.000 penduduk, Puskesmas Tanah Merah 53,51 per 1.000 penduduk, dan Puskesmas Merde sebesar 13,96 per 1.000 penduduk. Capaian yang cukup signifikan ini berdampak kepada cakupan cukup tinggi, tapi pada kenyataannya masih ditemukan beberapa kendala yang diantaranya berasal dari perilaku masyarakat. Beberapa penelitian baik secara global maupun nasional telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku masyarakat tersebut, dan di wilayah kerja atau di kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian mengenai hal tersebut. Untuk itu, penulis tertarik untuk meneliti hubungan antara determinan dan AMTSB pada masyarakat Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024. Perumusan masalah. Apakah ada hubungan antara jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat keparahan malaria, pengaruh anggota keluarga, waktu dalam mencari pengobatan malaria, jarak antara tempat tinggal tempat berobat, tempat berobat malaria sendiri, dan kegiatan pencegahan malaria dengan AMTSB pada masyarakat di Kampung Tanah Merah, Distrik Sumuri,
Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah secara umum menganalisis determinan yang berhubungan dengan perilaku masyarakat di dalam EMTSB pada masyarakat di Kampung Benang Merah, Distrik Semuri, Kabupaten Teluk Bintuni. Tujuan khusus penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui hubungan antara jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat keparahan malaria, pengaruh anggota keluarga, waktu dalam mencari pengobatan, jarak tempat tinggal dan tempat berobat malaria, tempat berobat malaria, kegiatan pencegahan malaria, dan untuk mengetahui variabel yang paling dominan dengan AMTSB pada masyarakat di Kampung Benang Merah, Distrik Semuri, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat tahun 2024. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis dengan harapan memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya serta dapat menjadi referensi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni. Yang kedua, menjadi bahan kajian dan bahan rujukan lebih lanjut bagi penelitian berikutnya. Secara praktis memperkaya wawasan, pengetahuan, dan pengalaman sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu di bidang kesehatan masyarakat dalam karya tulis ilmiah. Dan yang kedua, menjadi bahan kajian dan bahan rujukan lebih lanjut bagi penelitian berikutnya. Kehasilan penelitian yang penulis lakukan adalah menjadikan variabel dependent AMTSB sebagai variabel dependent. Kemudian variabel independen keparahan malaria, pengaruh anggota keluarga, pencegahan malaria. Itu menjadi variabel yang membedakan dengan penelitian sebelumnya. Dan selanjutnya, instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner dari hasil modifikasi beberapa penelitian sebelumnya yang akan diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya sebelum pelaksanaan penelitian dilakukan. Tinjauan pustaka. Malaria adalah parasit plasmodium yang dilakukan oleh gigitan nyamuk pada malam hari, dan jenisnya, spesiesnya ada 5, ada Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malaria, Plasmodium rhodesi. Gejala malaria utama adalah demam, kemudian pengobatan malaria tanpa komplikasi menggunakan DHP dan Primaquine secara oral. Early diagnosis and prompt treatment, yaitu diagnosis secara dini dan pengobatan secara cepat dan akurat. Organisasi Kesehatan Dunia merekomendasikan untuk mencari perawatan medis dalam waktu 24 sampai 48 jam sejak muncul gejala malaria. Dan EDAT ini adalah merupakan strategi. Standar tata laksana malaria. Standar diagnosis wajib diduga malaria bila yang pertama, bila setiap individu yang berdomisili di daerah endemis malaria dengan gejala demam langsung periksa malaria. Bagi setiap individu yang berdomisili di daerah non-endemis malaria dengan gejala demam atau memiliki riwayat demam dalam 7 hari terakhir dan memiliki resiko tertular malaria. Ketiga, bagi setiap individu dengan gejala demam yang punya riwayat sakit malaria sebelumnya. Standar pengobatan menggunakan ACT, artemisinin based combination therapy, yang hanya diberikan kepada penderita malaria yang positif dari hasil pemeriksaan RDT atau mikroskop. Standar pengobatan menggunakan evaluasi pengobatan dilakukan dengan pemeriksaan klinis dan mikroskopis. Pada penderita rawat jalan, evaluasi pengobatan dilakukan setelah 24 jam pengobatan selesai, yaitu hari ketiga, hari ke-14, dan hari ke-28. Penderita rawat inap untuk evaluasi pengobatan malaria dilakukan setiap hari selama 3 hari berturut-turut, yaitu hari 0, 1, dan 2. Hingga di dalam sidang darah tidak ditemukan parasit malaria. Selanjutnya evaluasi pengobatan dilakukan seperti rawat jalan. Standar tanggung jawab petugas kesehatan, semua kasus malaria yang ditemukan dan hasil pengobatannya harus dilaporkan kepada Dinas Kesehatan setempat sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku. Malaria treatment seeking behavior. Appropriate malaria treatment seeking behavior adalah perilaku mencari pengobatan malaria tepat waktu. Didefinisikan sebagai AMTSB itu apabila
seseorang memeriksakan darahnya dan berobat ke fasilitas kesehatan profesional, dan yang kedua dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam. Maka yang menjadi penilaian masuk sebagai IMTSB atau tidak adalah yang pertama, berobat ke tempat fasilitas kesehatan yang profesional yang sudah menjalankan surveillance malaria dengan baik, dan berobat dalam kurun waktu 24 sampai 48 jam sejak muncul gejala malaria. Kerangka teori kita ambil dari care seeking behavior, sebagaimana saya ambil dari Laufer tahun 1992, yaitu jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat keparahan, berhubungan dengan perilaku mencegah berobat, dan demikian juga berhubungan dan dari pengaruh kepercayaan norma kebiasaan, kondisi eksternal berhubungan dengan perilaku mencari tempat berobat. Kerangka konsep definisi operasional, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat keparahan malaria, pengaruh anggota keluarga, waktu mencari pengobatan malaria, jarak, tempat berobat, pencegahan malaria, berhubungan dengan AMTSB, appropriate malaria treatment seeking behavior. Definisi operasional, jenis kelamin, skala ukurnya nominal, hasil ukurnya laki-laki perempuan, kemudian umur, hasil ukurnya produktif, non produktif, dan skala ukurnya nominal, pendidikan, hasil ukurnya dasar, menengah, atas, skala ukurnya ordinal, pekerjaan, tidak bekerja, wira swasta, pegawai pemerintah, dan skala ukurnya nominal, tingkat keparahan, hasil ukurnya tidak parah, parah, dan skala ukurnya nominal, pengaruh anggota keluarga, hasil ukurnya ada, tidak ada, skala ukurnya nominal, waktu mencari pengobatan malaria, hasil ukurnya kurang dari atau sama dengan 48 jam dan lebih dari 48 jam, skala ukurnya nominal, jarak antara tempat tinggal dan tempat berobat malaria kurang dari atau sama dengan 3 km dan lebih dari 3 km, skala ukurnya nominal, tempat berobat malaria profesional tidak profesional, skala ukurnya nominal, pencegahan malaria ya atau tidak, skala ukurnya nominal. Dan appropriate malaria treatment seeking behavior, itu pilihan mencegah malaria tepat waktu, hasil ukurnya ya atau tidak, skala ukurnya nominal. Hipotesis, apakah ada hubungan antara jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, tingkat keparahan malaria, pengaruh anggota keluarga, waktu mencari pengobatan malaria, jarak, tempat tinggal dan tempat berobat malaria, tempat berobat malaria, pencegahan malaria dengan IMTSB pada masyarakat di Kabupaten Tanah Merah, Distrik Semudi, Kabupaten Rukmini, Provinsi Papua Barat tahun 2024. Metodologi penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian adalah analitik deskriptif. Jenis penelitian analitik deskriptif merupakan penelitian di mana peneliti tidak melakukan intervensi atau perlakuan terhadap variabel. Adapun desain rancangan dilakukan dalam penelitian ini adalah cross-sectional atau potong lintang. Cross-sectional adalah penelitian untuk mencari hubungan antara variabel independen dan dependen. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner terstruktur yang diberikan pada sampel determinan yang berhubungan dengan IMTSB dan dianalisis menggunakan IBM SPSS statistik. Variabel penelitian terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya ada 10, jenis kelamin, umur, pendidikan, pekerjaan, keparahan, pengaruh anggota keluarga, waktu mencari, jarak, tempat berobat, pencegahan, dan variabel terikatnya IMTSB. Populasi dan sampel penelitian. Populasi di penduduk Tanah Merah sebesar 987 penduduk. Sampel penelitian kita menggunakan teknik Slovin, di mana dari 987 itu kita mendapatkan 91 dan ditambah 10% sehingga total sampel yang diambil 101. Instrumen penelitian kita menggunakan instrumen yang telah dibuat dan akan dilakukan
uji validitas dan reliabilitas terlebih dahulu. Kemudian teknik pengumpulan data, kita ada data primer, ada data sekunder. Alur penelitian. Populasi sampel Kampung Tanah Merah sebesar 101 responden, kemudian memberikan inform konsen terlebih dahulu, sehingga apabila disetujui lanjut dengan sampel sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, kemudian wawancara menggunakan kuesioner, dan baru dilakukan analisis univariat, analisis bivariat, dan analisis multivariat. Pengolahan data, analisis data. Pengolahan data diantaranya tahapannya adalah editing, kemudian coding, entry data, cleaning, scoring, dan penyajian data. Dan analisis datanya terdiri dari univariat, bivariat, dan multivariat. Etika penelitian. Dan untuk etika penelitian ini menurut Dr. Mojo adalah suatu pedoman etika yang berlaku untuk setiap kegiatan penelitian dilakukan antara pihak peneliti, pihak yang diteliti, dan masyarakat yang akan memperoleh dampak hasil penelitian tersebut. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi dilakukan di Kampung Tanah Merah, Distrik Semuri, Kabupaten Teluk Binting, Provinsi Papua Barat. Waktu akan dilakukan pada bulan November sampai Desember tahun 2024. Dan terakhir daftar pusaka. Demikian bisa disampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.